1 ini sampai poin B ini seperti itu ya. Jadi kurang lebih mengikuti tahapan-tahapan ini yang nantinya kita akan evaluasi setiap tahunnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, oh kita tidak siap menyiapkan ruangan di tahun ini, bagaimana? Paling enggak. Nah, biasanya nanti ada pertanyaan tuh di akhir seperti itu. Nah, untuk di tahapan ini maka kalau misal tidak siap, silakan lapor ke IPR dan koordinasi dengan IPR dan Bapak Ibu nanti bisa konsultasikan seperti itu ya. Jadi tentu di sini balik lagi tadi saya sudah bilang kita punya standarisasi, mempunyai alurnya yang nanti Bapak Ibu yang ini bersifat rekomendasi. Silakan mau diikuti diimplementasi silakan, enggak pun juga nanti kalau memang belum siap ya boleh nanti di periode berikutnya. Jadi tergantung nanti dari sisi sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya ini adalah program yang nantinya Bapak Ibu bisa lalui semua, mulai dari tahap mengikuti BIMTEK, penyiapan PKS, nanti ada basic training online, ada offline juga, nanti ada ujian sertifikasi industri, nanti lulus menjadi instruktur, nanti baru sinkron kurikulum, nanti implementasi program selama 3 bulan. Kita bisa melihat program Bapak Ibu berjalan nanti apakah ada atau tidak. Nah, kalau misalnya ada pergantian PAC, bagaimana Pak? Berarti mengulang kembali dari awal. Karena PAC di sini statusnya adalah penanggung jawab program pelaksana di sekolah. Jadi kalau misalnya PAC-nya ganti harus dari awal lagi. Nah, kami berharap Bapak Ibu semua bagi yang biasanya yang terjadi di sekolah swasta, yang PAC ACP-nya mungkin mohon maaf ya Bapak Ibu biasanya terjadi juga ya. Yang dalam waktu dekat mungkin mau kegiatan P3K ataupun mungkin mengajar di sekolah lain dan ya lainnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pada saat nantinya akan ada Bapak Ibu tidak menjabat lagi ya sebagai BSCCP, mohon nanti silakan diserah terimakan 100% programnya kepada PSCC baru, ECP yang baru. Kenapa harus 100%? Tidak boleh kurang dari 100% karena nanti kalau ada kendala, ada masalah yang terjadi Bapak Ibu ya, yang nanti menjadi korban adalah siswa Bapak Ibu semua. Seperti itu. Kenapa? Karena pada saat sudah menjalankan program yang sudah terjadi Bapak Ibu ya, PAC-nya ACP meninggalkan sekolahnya tanpa tanpa serah terima ya, mungkin serah terima cuma 20% ya atau 30% dan tidak tahu menahu PAC-CM baru ini programnya gimana, nanti kendalanya ya di siswa juga seperti itu, dan sekolah gitu ya. Termasuk juga kalau ada pergantian pimpinan biasanya negeri ya Bapak Ibu ya, mohon juga diserah terimakan program ini kepada pimpinan yang baru. Kenapa? Karena balik lagi program ini tidak bisa jalan kalau pimpinannya tidak mendukung seperti itu. Yang kedua, program ini tidak bisa menjalan kalau PIC ACP-nya tidak paham program juga seperti itu. Jadi ini adalah dua orang yang tentunya harus saling ini ya support dan kolaborasi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih alurnya. Nanti mungkin ya teknis detail IPR Bapak Ibu akan membantu pendampingan programnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan program pelatihan guru Bapak Ibu ya. Kenali IPR Bapak Ibu semua. Contoh di sini ya Bapak Ibu nanti bisa cek di s.id/IPR-aksio. Siapa IPR Bapak Ibu semua? Jangan sampai Bapak Ibu tidak menyimpan nomor telepon IPR-nya ataupun tidak kenal. Kenapa? Karena nanti pada saat menjalankan program Bapak Ibu butuh pendampingan kepada IPR. Nah, terus ada biasanya muncul pertanyaan. Paling enggak kita sudah sering komunikasi dengan IPR, tetapi Bapak IPR-nya ini tidak menjawab seperti itu ya. Slow respon. Nah, Bapak Ibu semua perlu diketahui pada saat Bapak Ibu berkomunikasi dengan IPR, IPR ACP ini mendampingi ratusan sekolah. Jadi satu IPR, misal contohnya IPR Pak Rahman, di sini mendampingi wilayah yang cukup luas, mulai dari Sumatera, Riau, habis itu Nias. Nah, contoh juga biasanya yang paling banyak di Indonesia Timur ya, ada Pak Richard ada beliau mendampingi di Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Jadi IPR ACP ini bisa dibilang mendampingi cukup banyak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah kontak IPR-nya tapi slow respon, mohon ditunggu ataupun kalau memang urgent silakan ditelepon. Nah, atau juga biasanya Bapak Ibu eh, sekolah kan sudah menyiapkan dari dia sudah menyiapkan grup ya.
di mana grup ini contoh ya Bapak Ibu, Hidayah mungkin ya, tadi saya sebut Hidayah ya. Contoh di sini Bapak Ibu sudah ada grup koordinasi ACP SMK Hidayah, ini sekedar contoh saja ya, untuk perwakilan SMK Hidayah yang ada di sini. Nah, grup ini dipakai untuk berkomunikasi antara sekolah ya, pimpinan pihak ACP dengan tim Aksio seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalau sudah menghubungi Japri ataupun telepon tidak direspon ataupun ya direspon ya mungkin responnya lama, boleh juga menggunakan grup ini. Nah, tetapi pada saat komunikasi di grup, Bapak Ibu, tolong mentionnya itu sesuai dengan yang dituju. Jadi jangan sampai Bapak Ibu komunikasi tanpa ada mention kalau di grup ya. Nah, beda lain cerita kalau misalnya di Japri ya. Karena kalau misalnya di grup ini, grup kami ini cukup banyak. Nah, kalau tadi jangkauan sekolah kami ada 1.400, ya berarti grup kami kurang lebih hampir sebanyak itu Bapak Ibu ya. Jadi cukup banyak yang kita monitor. Nah, terus juga saat nantinya Bapak Ibu komunikasi dengan IPR, mohon juga Bapak Ibu misalnya chat ya, tolong ditanyakan ini yang detail. Nah, contoh misalnya ya, ya ini misalnya selamat pagi. Nah, pagi, nah misalnya paling enggak gitu ya, saya bisa jadi IPR. Tolong ditanyakannya itu lebih detail gitu. Saya perlu bla 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 gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu cuman ngirim-ngirimnya selamat pagi paling enggak atau selamat pagi IPR yang lain gitu ya. Kenapa? Karena nanti informasi chatnya ini pasti akan tertumpuk. IPR akan memprioritaskan juga yang nantinya Bapak Ibu bertanyanya yang detail gitu ya. Seperti itu. Nah, kecuali mungkin Bapak Ibu sudah best friend dengan IVR-nya dan memang sering komunikasi ya, cukup intens, biasanya IVR akan pas respon juga. Nah, gitu ya. Artinya kenapa bisa best friend? Ya, karena Bapak Ibu programnya berjalan dengan baik. Nah, berjalan dengan baik dan tidak ada kekurangan apapun seperti itu ya. Jadi visual data siswa akademi selalu diikuti. Biasanya IPR akan lebih banyak intens yang kepada SMK yang lebih proaktif programnya seperti itu ya. Gitu. Nah, terus juga hubungi IPR mohon di jam kerja. Kalau misalnya di luar jam kerja, ya kalau memang slow respon, mohon dimaklumi Bapak Ibu ya, seperti itu. Gitu ya. Itu mungkin untuk slide ini. Dan selanjutnya untuk input data instansi Bapak Ibu semua, kita sudah siapkan panduan ya. Nanti silakan dibaca detail. Nah, setiap panduan ini ada tulisan, ada gambar, ada video. Silakan nanti Bapak Ibu ikuti sesuai dengan yang diinginkan. Kalau masih bingung, silakan nanti koordinasi biar. Tapi pada prinsipnya, pada setiap Bapak Ibu ingin mengedit ya data sekolah yang ada di sini ataupun data-data yang ada di sistem ACP, tolong konsultasikan dulu dengan IPR ACP-nya. Kenapa? Karena IPR akan memverifikasi dulu data yang Bapak Ibu submit. Nah, contoh misalnya data eh, sekolah gitu ya. Nah, di mana data ini ya nanti ketika Bapak Ibu sama tidak langsung tersimpan. Nah, nanti IPR akan memverifikasi datanya benar nggak nih Bapak Ricci mau teleponnya ini. Nah, silakan nanti koordinasi dengan IPR kalau ada perubahan data, ada input data dan hal lainnya. Termasuk juga nanti kalau ada kegiatan-kegiatan input data lainnya juga itu dikoordinasi dengan IPR seperti itu ya. Gitu. Ini oke. Ya. Oke, nah selanjutnya di data guru, nah pada saat nanti Bapak Ibu ingin mendaftarkan training juga sama, harus ada guru yang sudah diinput. Nah, mohon nanti Bapak Ibu silakan inputkan data guru yang ada di sekolah. Semuanya tidak apa-apa, sampai tenaga pendidik juga nggak apa-apa. Karena nanti Bapak Ibu input data di sistem, maka nanti pada saat ikut training ataupun kegiatan-kegiatan lebih mempermudah, tidak perlu mendaftarkan lagi alurnya dari awal. Dan juga setiap eh, data yang diinputkan, ya khusus guru, kita akan mendaftarkan juga nanti untuk mengikuti program sertifikasi nasional yang disupport dari Intel. Nanti akan saya bahas juga di slide-slide berikutnya, Bapak Ibu ya. Dan ini sudah disubsidi oleh Aksio 100%. Nah, balik lagi ke slide, pada saat nanti Bapak Ibu bingung untuk bagaimana cara inputnya dan lainnya, sudah ada panduan, ada tulisan, ada gambar, ada video. Kalau bingung, silakan tanya IPR-nya, Bapak Ibu. Nah, nanti pada saat mau mendaftarkan training, contoh pada saat training basic ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini juga sama.
sebelum menginputkan data, pastikan sudah ada data guru yang disubmit. Nah, kalau sudah disubmit, maka nanti bisa mendaftarkan training, ya, Bapak Ibu. Nah, training nanti akan ada berbagi, ada yang online, ada yang offline. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan data undangan yang sudah diedarkan, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada menu trainingnya, ada tutorial videonya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini untuk slide lanjutannya nanti pada saat mendaftar harus menginputkan surat tugas Bapak Ibu ya, dan juga ada surat komitmen training mengikuti program. Nanti silakan download di dalam file ini seperti itu ya. Nah, contoh hasil dari pendaftaran biasanya akan di-emailkan seperti ini secara otomatis di sistem kepada email yang didaftarkan mulai dari email sekolah, pimpinan, PSCCP dan peserta gitu ya. Kalau nanti misalnya di sini ada pendaftaran training yang membutuhkan biaya, nah kita akan kirimkan juga invoice yang nantinya Bapak Ibu ikuti training. Pada prinsipnya, pada saat mengikuti training nanti, Bapak Ibu pastikan ya sebelum mendaftar koordinasi dengan IPR dulu gitu. Karena ada beberapa training tadi kan saya sudah spill di awal, ada yang program subsidi 100%, ada yang program percepatan ya PTPV. Jadi ada yang benefitnya hanya disubsidi hanya untuk PTPV, ada juga yang tidak gitu ya, seperti itu. Nah, di slide berikutnya Bapak Ibu nanti contoh surat komitmen training, kita ada beberapa training yang nantinya yang Bapak Ibu diwajibkan untuk menandatangani surat komitmen ini di setiap training ya. Nah, nanti silakan dibaca dahulu, setelah dibaca baru ditandatangani. Mohon juga untuk cap sekolah pada saat tanda tangan tidak hanya di kepala sekolah, tapi ada juga di peserta gitu ya. Jadi semuanya dicap seperti itu. Tanda tangan. Apakah DONGUP-nya ini nanti bersifat hard copy, soft copy? Nah, dua-duanya. Nah, jadi Bapak Ibu cetak dulu, habis nanti ditandatangan. Nah, yang online nanti Bapak Ibu submit di form tadi yang di pendaftaran barang surat tugas, dan kalau offline nanti dibawa pada saat kegiatan training offline-nya seperti itu ya. Gitu. Nah, setelah nanti training Bapak Ibu silakan lakukan in-house training atau HT. Nanti setiap trainer yang lulus contoh di sini materi awal basic training untuk TOF ACP 123 instruktur yang lulus akan mendapatkan voucher free kuota 50 sertifikasi ACP 123 yang bisa dimanfaatkan oleh guru, siswa ataupun dikomersilkan. Nah, tetapi catatannya pada saya komunikasikan tolong koordinasi dulu juga dengan kami ya, seperti karena ada batas harganya, ada bawah dan atas seperti itu ya, gitu. Nah, kalau nanti nggak ikut IHT gimana Pak? Nggak menjalankan IHT ya berarti verifikasinya tidak lolos seperti itu ya. Nah, untuk poin 2 ini, kalau memang mau dimanfaatkan silakan, enggak pun juga nggak apa-apa. Jadi ini hanya benefit ya Bapak Ibu bagi sekolah yang gurunya sudah mengirimkan trainer dan sudah lulus sebagai instruktur program di materi basic ACP 123. Karena Bapak Ibu diwajibkan mengirimkan 2 peserta, berarti per tahunnya mendapatkan 100. Nah, per orangnya 50. Jadi 100 voucher untuk mengikuti ACP ya, yang nanti bisa dimanfaatkan oleh sekolah gitu. Nah, selanjutnya untuk training partner dari ACP lainnya gimana? Nah, tetap melakukan IHT juga, tetapi untuk tadi ya free vouchernya untuk sertifikasi apakah ada tidak? Nah, ini biasanya sih nggak ada ya Bapak Ibu, tapi tergantung dari ketersediaan ya dari partner kami gitu ya. Tapi pada prinsipnya silakan nanti dikoneksikan dengan IPR juga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pada saat nanti sudah melakukan IHT silakan laporkan dokumennya di form verifikasi program yang sudah kami siapkan. Ya, contoh di sini ada di bagian bawah di verifikasi implementing program seperti itu. Nanti silakan disubmit dokumennya sesuai dengan yang mau disubmit apa saja gitu ya. Nah, untuk training yang tadi saya bilang kalau misalnya ada pergantian BSI silakan koordinasi dengan IPR. Ada beberapa training yang bisa diikuti kesempatannya sampai beberapa kali, ada yang hanya 1 kali gitu ya. Jadi sesuai dengan ketersediaan bantuan subsidi dari Aksio dan partner nantinya. Nah, selanjutnya untuk guru magang jika nanti ada dibutuhkan silakan. Biasanya sekolah yang menyiapkan program Teaching Factory ataupun program PK dan masih lainnya itu ada program magang guru ya Bapak Ibu. Nah, contoh kemarin kita ada peserta dari SMK Negeri 7 Batam
mereka sedang menyiapkan Teaching Factory, Praketa Notebook dari Axio, dan Sales and Service Training Center itu kurang lebih magangnya hampir 3 minggu atau 4 minggu, dan ini real. Jadi gurunya datang ke industri, mereka magang ya sesuai dengan jam kerja, jam operasional dari industri. Jadi tidak ada magangnya ini ya hanya 1-2 hari. Nah itu kalau 1-2 hari bukan magang ya. Bahkan ada yang cuma magang 3 hari, Mas, itu bukan magang namanya. Itu mah training seperti itu ya. Training terselubung sambil jalan-jalan gitu ya. Tapi kalau the real magang di industri, ya magang guru, kita sudah siapkan programnya itu ya tadi. The realnya itu adalah kalau bisa sampai sebulan, 1 bulan ya luar biasa. Tapi kalau minimalnya ya biasa 2 minggu seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi bisa merasakan langsung bagaimana suasana pengoperasian nanti Teaching Factory-nya gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita juga rutin memberikan bantuan alat praktek ya. Bahkan di tahun 2025 kemarin kita menyalurkan banyak sekali termosave ya, mesin absensi digital untuk keperluan Bapak Ibu semua dengan absensi secara online seperti itu ya. Tapi memang ada beberapa sekolah juga, Pak ini bingung kita cara pakainya begini-begini. Nah, karena namanya bantuan Bapak Ibu ya, tidak semerta-merta juga bantuan ini Bapak Ibu pernah ikut trainingnya. Jadi kalau misal nanti Pak ini cara pakainya gimana, begini, begini, nah bisa konsultasikan seperti itu ya, gitu. Nah, bantuan dari alat praktik redaksi ini ada yang nyala, ada yang hidup. Jadi tergantung hoki-hoki masing-masing sekolah ya, Bapak Ibu. Kalau hidup berarti bisa dimanfaatkan untuk nantinya the real ya, contoh yang Tremosave ini, nah, bisa langsung dipakai mesin absensi. Tapi ada juga bantuan alat praktik yang sifatnya ini barebone ya, spare part ya, dan ada juga yang nyala, ada yang mati. Kenapa kita berikan seperti itu Bapak Ibu ya? Nanti pada saat siswa contohnya mengikuti ujian sertifikasi ACP 1 dan 3, tidak semua siswa Aksio mempunyai perangkat gitu ya. Tidak semua sekolah bisa menyiapkan perangkat. Nah, maka dari Aksio biasanya setiap kuartal kita menggelontorkan bantuan cukup banyak. Bahkan komitmen Aksio di tahun 2026 ini kita akan menyalurkan hampir 2.000 set alat praktik ya, berupa spare part yang nantinya bisa dipakai untuk siswa-siswa belajar di sekolah. Tetapi catatannya setiap sekolah nantinya ada sertifikasi, ada alat praktek yang mungkin jumlahnya berbeda-beda ya. Ada yang dapat 10, ada yang dapat mungkin 8, ya tidak berekspektasi dapatnya ini sampai ratusan Bapak Ibu satu sekolah. Nah, balik lagi, Aksio ada 1.400 jangkauan yang kita harus kirimkan bantuan. Jadi kalau Bapak Ibu di kuartal 1 dapat cuma 5 unit, 5 set part, nah atau 6 set part, nah nanti mungkin di kuartal berikutnya akan dapat seperti ini. Silakan nanti rajin-rajin berkomunikasi dengan IPR untuk perihal hal tersebut. Nah, di kuartal 2 tahun 2026 ini kita juga sudah membagikan informasi bagi sekolah SMK yang terpilih mendapatkan bantuan alat praktek yang nantinya alat praktek ini bisa dipergunakan untuk pembelajaran tadi ya, modul ACP 1 ataupun Bapak Ibu bisa dipakai nantinya. Kita ada program lomba ya, kompetisi Aksio Smart Solution Challenge. Bapak Ibu bisa cek juga di website kami yang tahun 2005 kemarin. Kita akan agendakan tahun ini atau tahun depan. Gitu. Jadi nanti silakan diikuti dan hadiahnya sangat menarik Bapak Ibu ya. Ketika Aksio memberikan kompetisi, dan ini bisa dimanfaatkan oleh siswa dan guru juga, karena guru nanti sebagai pendamping seperti itu ya. Jadi bantuan-bantuan Aksio ini tidak hanya semata-mata untuk belajar, tapi dipakai untuk kompetisi nantinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sinkron kurikulum. Di dalam sinkron kurikulum, ya, tadi kan ada industri-industri partner ya, Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya mau masukin logonya semuanya di sini ya, tapi terlalu lebar dan terlalu banyak ya. Nah, tapi pada prinsipnya semua logo yang tadi, Bapak Ibu, mereka mensupport kurikulum kita di Aksoka program ini, dan ini akan memberikan informasi pembelajaran yang nantinya disinkronkan kepada Bapak Ibu semua. Ya, oke, mohon maaf. Oke, nah selanjutnya kita sudah punya struktur Bapak Ibu kurikulum yang ini yang versi lama. Nanti juga di slide berikutnya ada yang versi baru. Nah, ini ya. Nah, ini contoh yang struktur kurikulum versi baru. Nah, kalau versi lama kurang lebih seperti ini, tapi gambarannya ya mirip-mirip juga sih ya seperti itu ya, karena kami sudah siapkan beberapa skema Bapak Ibu, hanya saja ada penambahan modul yang nantinya bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu semua. Nah, di struktur kurikulum yang baru
Nah, ini kita sudah siapkan di tahun pertama apa, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, untuk jurusannya Engineer ya, TKJ, Software Engineer, RPL atau PPLG, Multimedia Designer, ya sekarang namanya DKV ya, dan masih banyak lagi lainnya dan lain-lain seperti itu ya. Nah, di sini ada juga lain-lain tuh ada jurusan misalnya kalau nggak salah kemarin ada akuntansi, ada administrasi perkantoran, ada bisnis manajemen, ada juga kemarin sempat jurusan listrik atau sorry TAV dan masih banyak lagi ya. Dan kita akan custom kurikulum itu. Nah, karena 90% Bapak Ibu sekolah yang kerja sama dengan kami adalah sekolah jurusan teknik informatika Bapak Ibu ya, yang bisa dibilang ya tiga ini ya seperti itu ya. Maka nantinya ini yang paling banyak kita sudah susun. Nah, kalau jurusan yang lain gimana? Ya nanti silakan konsultasi dengan IPA, kita akan bahas terpisah. Seperti nah, kita sudah siapkan seluruh kurikulumnya di sini, materi industri yang dan kita sudah terjemahkan juga bersama sekolah ya rujukan kami dan boleh diimplementasikan di sekolah silakan. Nah, tapi pada prinsipnya pada saat nanti dokumen mau disinkron kurikulum kan, tolong yang dicantumkan yang sudah dikuasai. Jangan sampai Bapak Ibu mencantumkan contoh, saya belum menguasai materi Mikrotik Akademi, Pak. Belum pernah ikut ujian sertifikasinya, tapi saya paham betul cara pakainya dengan cara baca tutorial internet gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu memang yakin sudah bisa, ya silakan gitu dimasukkan. Tapi kalau memang belum pernah mengikuti trainingnya, belum pernah ujiannya, kami sarankan jangan. Kenapa? Jangan dimasukkan ya maksudnya. Kenapa? Karena file struktur kurikulum ini nantinya akan kita verifikasi dan kita cek SMK Bapak Ibu sudah oke belum, sudah oke belum gitu. Kalau Bapak Ibu yang mencantumkan menduplikasi ya ATM ya, bukan amati trimunikasi lagi ya, nggak dimodifikasi, dijiplak total, di copy kopas total ya dengan contoh sinkron kurikulum kami yang lain. Nah, nanti yang kerepotan Bapak Ibu semua pada saat verifikasi program. Nah, selain itu juga kita sudah kan SAP kurikulumnya, kalau di sekolah namanya RPP ya, nah ini versi industri, dan juga semua dokumen kurikulum tolong disubmit di dalam menu verifikasi program. Nah, yang disiapkan apa saja, selain struktur ada lagi file CP-nya, Bapak Ibu ya, silakan diinputkan, dan juga ATP ya, kalau nggak salah, alur pembelajarannya, karena kita pakai struktur kurikulum Merdeka, kalau nanti kurikulumnya berubah lagi, berarti nanti disesuaikan lah ya. Nah, dengan berkoordinasi dengan IPA seperti itu. Jadi nanti itu yang dimutkan di dalam sekolah. Nah, file contoh ini sebetulnya kita sudah siapkan di dalam ada namanya ya nanti Bapak Ibu bisa cek. Oke, continue. Nanti ada di modul kurikulum, nanti silakan lihat di bagian nah, Nah, di bagian sini ya, Bapak Ibu. Nanti silakan dilihat ada contoh draft kurikulumnya sampai tadi CP yang tadi saya jelaskan ya secara singkat. Kurikulumnya gimana, cara masukkan gimana, kita sudah siapkan contohnya. Nah, tapi yang dimasukkan tolong yang sudah dikuasai. Nanti konsultasikan dengan IPA, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, itu mungkin untuk kurikulum ya. Nanti silakan pada saat sinkron kurikulum koordinasi dengan IPR kalau sudah oke disubmit dokumennya di form verifikasi program. Nah, karena sudah berhubungan dengan kurikulum, Bapak Ibu, tadi saya sudah spill juga di awal, kita disupport ya Bapak Ibu oleh Intercorporation. Di sini banyak sekali materi-materi yang nanti bisa didapatkan. Nah, makanya tadi saya mengajak Bapak Ibu semua, eh, tolong diinputkan guru yang ada di sekolah. Mau guru, mau tenaga pendidik, ya, laboran, ataupun lainnya ya, seperti itu ya. Pokoknya intinya yang memang bekerja ya di sekolah Bapak Ibu semua. Ini diinputkan di sistem karena nanti kita juga akan daftarkan untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, di Aksio ini ada pelatihan yang sifatnya minimalnya 2, maksimal 2. Ada juga yang mungkin maksimalnya kurang lebih 20. Nah, gitu. Nah, jadi ada beberapa materi yang nanti bisa dimanfaatkan. Salah satunya kita ingin menyiapkan Bapak Ibu semua sekolah-sekolah mungkin ya saya rasa di sini sudah menggunakan teknologi ya, apalagi sudah terbiasa dengan Zoom, LMS dan lainnya. Tetapi walaupun kita sudah terbiasa, kita belum juga kadang memanfaatkan perangkat teknologi ini pembelajaran ya berbasis digital. Nah, maka dari Intel Corporation mengajak Axio dan partner kami lainnya untuk menerapkan program Intel Skill for Innovation. Nah, programnya apa? Ya kurang lebih yang tadi membantu guru siswa menyiapkan pembelajaran berbasis teknologi. Contoh sampai pembelajaran matematika, pembelajaran biologi itu sudah ada semua.
Nah, jadi sampai dibuat modulnya Bapak Ibu, RPP-nya itu banyak lagi, banyak banget. Nah, ini contohnya modulnya. Nah, karena kurikulumnya standar internasional, jadi sudah disiapkan ya semuanya. Gitu. Nah, ini modulnya level 1 sampai level 4. Nah, biasanya kalau di SMK itu di level 1, tapi kalau sampai nanti Bapak Ibu ke level 4 berarti udah setara dosen Bapak Ibu ya. Karena materi ini untuk di level dosen itu di level 4 gitu. Kita sudah mengajarkan ke perguruan tinggi ya kurikulum ini. Nah, ini kurang lebih modulnya tadi ya per modul, per level ya, seperti itu dan contoh bahan aja sudah ada tinggal di download. Nah, tinggal di custom semuanya. Nah, itu dan juga di program Intel Skill for Innovation ini, kita di Indonesia membuat satu platform komunitas bersama. Jadi bisa berkoordinasi, berkolaborasi di dalam satu platform, yaitu scfi.aksioplatform.org. Bapak Ibu nanti bisa akses saja ya web tersebut. Dan kurang lebih detail programnya nanti bisa dibaca kembali di sana. Pada prinsipnya, untuk slot kuota dari Aksio, biasanya basic training ini sudah mendapatkan program Intel Skill for Innovation ini. Nah, tapi saya mengajak seluruh guru yang nantinya terlibat di program ACP atau yang terdaftar sebagai guru, tenaga pendidik, pokoknya yang bekerja di sekolah Bapak Ibu semua, silakan didaftarkan guru-gurunya, diinputkan di sistem, karena kami akan memberikan eh, pelatihan ini kepada Bapak Ibu semua, seperti itu. Dan untuk skill innovation, sebetulnya kuota itu disetnya per kuartal ya, dan per area seperti itu. Nah, per IPA itu mendapatkan kuota, ya saya spill saja Bapak Ibu, per kuartal itu kurang lebih per area itu dapat 2.000. Nah, jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan kuota tersebut untuk mendapatkan bantuan ini, seperti itu. Nanti detailnya ya bisa koordinasi dengan IPA dan bisa juga dikolaborasikan dengan Dinas Pendidikan, seperti itu ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita ada juga kurikulum AI Bapak Ibu ya. Ini spill sedikit saja yang diterapkan di kurikulum aksi keluarga, mulai dari bagaimana cara cara membuat mengenal AI sampai membuat AI, dan kita juga ada kompetisinya. Setiap tahun mungkin ya, karena beberapa tahun terakhir ini ya, dan hadiahnya kalau terakhir itu sampai puluhan juta gitu. Nah, itu kurang lebih ya. Tapi kalau nanti ada lagi, apakah bisa puluhan juta? Ya tergantung nanti dari dan seperti itu ya. Nah, kurikulumnya ini sudah ada, modulnya sudah ada, ya kita sudah breakdown kurikulumnya untuk level SD, SMP, SMA, SMK. Kalau SMK ya sampai kita harapkan membuat seperti itu ya, dan menerapkan dan semuanya berbasis eh, project Bapak Ibu ya kurikulumnya, pembelajarannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap penyiapan Bapak Ibu ya. Ruang kelas. Nah, ini yang paling penting. Di sini mungkin saya akan jelaskan singkat dulu. Nanti akan dibantu oleh rekan saya, ada Pak Muzaki, yang nanti mungkin dalam waktu dekat akan join juga di tengah-tengah kita. Gitu. Nah, penyiapan ruang kelas ini sebetulnya sudah harus dari awal. Nah, nanti kita akan verifikasi lagi pada setelah basic training. Tapi pada faktanya, setelah basic training tidak ada ruang kelas. Gitu, karena dari sisi sekolah pimpinan tidak mensupport program ini, atau anggaran nggak ada Pak begini-begini. Nah, kita akan mengupas Bapak Ibu semua bagaimana sih menyiapkan ruang interaksi yang versi light-nya, versi murahnya gitu ya. Tidak perlu heboh ada smart screen, harus beli meja baru, beli ini, beli ini, enggak. Pakai yang ada di sekolah, ya meja yang ada di sekolah direkondisi, dicat ulang, itu jadi seperti itu. Nah, di dalam pembuatan kelas industri ini kita ada panduan strukturnya. Nah, nanti rekan saya akan menjelaskan dan bagaimana eh, apa bentuk ruangannya, habis itu juga mungkin warna stripingnya seperti apa, layout ruangannya seperti apa. Nah, untuk itu saya akan memanggil rekan saya Pak Muzaki yang mungkin sudah hadir di ruangan ini. Silakan Pak Muzaki. Oke, sambil menunggu beliau hadir, kita akan break sebentar, Bapak Ibu ya, mungkin kurang lebih 2 sampai 5 menit ya, seperti itu. Oke, mohon tunggu sebentar. Untuk program edukasinya di Aksio gitu. Nah, acuannya masih sama sebetulnya dengan prinsipal brand kami, yaitu Aksio ya. Ada 5 warna ya, ada 5 palet warna yang digunakan untuk keperluan
branding gitu. Nah, untuk penggunaannya di sini kami sudah lengkapin ada kode untuk penggunaan digital ya for web use sama penggunaan untuk cetak. Jadi nanti silakan disesuaikan. Misalkan Bapak Ibu di sekolahnya kepingin buat flyer atau mungkin brosur yang terkait dengan program kelas industrinya Aksio di sekolahnya Bapak Ibu. Begitu menggunakan palet warna yang standarnya kami, silakan nanti kodenya bisa dimasukkan ke aplikasi editing atau desain grafisnya sana. Nah, kemudian, nah ini 3 jenis logo ya yang digunakan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Kalau nanti keperluannya adalah desain yang berwarna, nah silakan menggunakan logo yang berwarna ya, yang atas. Nah, kalau nanti penggunaannya untuk keperluan monokrom, nah silakan gunakan yang di bawah. Nah, silakan dipilih mau yang background putih atau yang backgroundnya berwarna. Nah, untuk monokrom kami menggunakan warna itu ada 2, putih dan biru. Pak, kalau misalkan boleh nggak nanti kita buatnya itu dalam bentuk hitam putih, misalkan, ya, karena nanti kebutuhannya untuk diperbanyak di fotokopi, seperti itu. Nah, kalau nanti kebutuhannya seperti itu, silakan gunakan yang logo biru atau logo putih, gitu. Nah, sehingga nanti kalau di fotokopi di sana gambarnya jelas ya, jangan menggunakan yang logo berwarna. Nah, kalau nanti mau ada kombinasi degradasi, nah di sini sudah ada, tinggal nanti di pick warnanya ya Bapak Ibu. Ya, nanti untuk teman-teman desainer ya di sekolah harusnya sudah paham penggunaannya, tinggal di pick di palet warnanya saja. Tuh, saya agak percepat untuk penggunaan branding ya. Kalau digunakannya di sekolah ya SMK, SMA, SMP atau SD, nah logo yang digunakan sesuai dengan nama programnya adalah Axio Class Program. Nah, kalau nanti penggunaannya di kampus, nah apakah hari ini ada kampus yang join? Nah, nanti logo yang digunakannya juga sesuai dengan nama programnya Axio Campus Class Program. Nah, kalau nanti Pak kita butuh file high risk-nya gitu. Nah, nanti kita akan share. Nah, Bapak Ibu harusnya juga udah bisa akses langsung. Tadi di awal Pak Lingga juga udah jelasin, udah ngingetin Bapak Ibu sekolahnya masing-masing sudah punya akun di sistem ya. Nah, nanti login di sana, kemudian cari di sebelah kiri, scroll ke bawah. Nah, dokumen sekolah di situ, kemudian Bapak Ibu cari Google Drive. Nah, di dalam Google Drive itu sudah ada logo-logo yang digunakan, termasuk logo-logo partner ya. Nah, termasuk logo-logo partner di sana silakan boleh digunakan. Yang dikecualikan adalah untuk logo BCA. Nah, untuk logo BCA itu hanya bisa digunakan ketika Bapak Ibu sudah menjalankan program lanjutnya dan di sekolahnya memang juga ada jurusan yang mengimplementasi program kelas BCA. Nah, kalau ingin join di kelas BCA seperti apa? Nah, nanti ya Bapak Ibu kita fokus dulu di yang Axio Kelas program. Nah, untuk ruang kelas, kita punya standarisasi baru, yaitu Smart Class 5.0. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lihat videonya, bisa di-scan ya, bisa di-capture, silakan, nanti bisa ditonton terpisah. Gitu. Saya tidak munculin di sini ya, biar waktunya juga efektif. Gitu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu membuat ruangan, kami ingatkan untuk semua prosesnya itu tolong bisa dilaporkan di sistem kami, diverifikasi seperti itu. Bapak Ibu. Nah, saya nggak perlu jelasin lagi ya Bapak Ibu untuk akses verifikasinya di mana. Tadi di awal paling juga udah jelasin, Bapak Ibu tinggal login.
masuk di sistem .aksoklasprogram.org, masukkan username-nya sekolah dan juga password-nya, kemudian silakan nanti dipilih di sana sesuai dengan menunya di form verifikasi, kemudian diinputkan sesuai dengan tahapan apa yang sekarang Bapak Ibu lakukan. Misalkan yang sekarang fokus kita lagi diskusikan adalah penyiapan Sarpras. Nah, mohon bisa diinformasikan di sana. Kenapa? Karena setiap progres program ya itu kami akan lakukan penilaian. Nah, ini juga nanti akan menentukan tahun kedua, tahun ketiga, kira-kira sekolah ini berprogres nggak sih? Kalau nanti Aksio memberikan bantuannya ke sekolah Bapak Ibu, kira-kira digunakan nggak sih? Nah, kalau di tahun pertama saja sudah tidak ada laporan, tidak ada progres, nah mungkin kami akan alihkan bantuannya ke sekolah yang memang progresnya ada. Nah, kami tidak minta sekolah untuk menjalankan semua program itu selesai semuanya dalam 1 tahun, tidak, gitu ya. Yang terpenting di kami adalah progresnya nyata, termasuk untuk progres penyiapan ruang kelas. Mungkin di semester 1, ruang kelasnya baru dicat, misalkan seperti itu ya. Kemudian nanti di semester 2-nya baru ini dilengkapin semuanya. Nah, silakan diinformasikan lewat sistem. Selain juga dikomunikasikan melalui tim pendamping atau IPR. Ya. Bapak Ibu bisa langsung pelajarin di Drive ya, Bapak Ibu, untuk file-filenya. Saya tidak akan jelasin satu persatu. Ada 4 file di sana. Ya, kalau yang kaitannya dengan ruang kelas, ya Bapak Ibu bisa langsung fokus di Smart Classroom-nya aja. Nah, untuk Teva dan lain sebagainya nanti di akhir saya juga akan jelasin. Gitu. Kita lanjut untuk standarisasi ruangan, ukuran minimalnya itu harusnya Bapak Ibu di sekolahnya sudah ada dengan ruang kelas yang sudah ada 7x9, catnya warna putih ya, harus dilengkapi dengan AC. Nah, untuk ketentuan AC dan sebagainya nanti detailnya ada di slide berikutnya. Gitu. Kemudian karena setiap kelasnya itu kami batasin jumlah siswanya ya, Bapak Ibu, kami batasin jumlah siswanya maksimal saat ini itu di 36, kecuali untuk Jawa Barat ya Bapak Ibu. Karena memang kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat, di mana tahun lalu itu ada beberapa sekolah yang jumlah per kelasnya itu diminta bisa lebih atau minimal 40. Nah, tapi kalau untuk secara nasional kami berlakukan maksimalnya di 36. Jadi untuk meja kursi siswanya disesuaikan. Saya akan percepat ya, ini standar-standarnya untuk ukuran ruangan, struktur plafon, konstruksi dinding, jendela. Nah, Bapak Ibu nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir ya. Pak, kita harus bangun gedung baru kah? Nggak perlu, Bapak Ibu, karena standarnya yang kami tetapkan di sini itu harusnya sudah sesuai dengan standarisasi ruang kelas ya dari dinas atau dari Kementerian Pendidikan. Jadi kalau sekolahnya Bapak Ibu atau kelasnya Bapak Ibu dulunya sudah di inspeksi ya oleh direktorat atau mungkin sudah diinspeksi oleh kementerian, ya harusnya sudah memenuhi dengan standar kami juga. Jadi nggak perlu siapin ruang kelas baru. Nah, silakan bisa menggunakan ruang kelas yang sudah ada. Nah, kemudian standarisasi atau spesifikasi untuk udara, ya, pendingin udara. Nah, tadi di awal ya ditetapin standarnya adalah 2 sampai 3. Nah, untuk 3 unit itu berdaya minimal 1 PK. Jadi dalam satu ruangan itu ada 3 PK. Ya, total daya dari AC-nya, ya, kapasitas dari AC-nya. Kalau menggunakan 2 PK gimana Pak? Apakah boleh? Boleh. Berarti per unitnya adalah 1,5 PK gitu. Pak, bisa boleh nggak kita pakai 1 unit aja? Ya boleh, silakan. Tapi berarti kapasitasnya dinaikkan jadi 3 PK kalau menggunakan 1 unit. Nah, kenapa? Nah, kenapa kami minta ruangan tersebut harus ada pendingin ruangan? Karena nantinya standar belajarnya di ruang kelasnya itu siswa menggunakan perangkat ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau tidak ada AC di dalamnya, nah ini akan berdampak ke penggunaan perangkatnya. Nah, selanjutnya
perangkat-perangkat tersebut, ya perangkat-perangkat tersebut itu nantinya akan terhubung ke jaringan. Untuk kapasitas ruangan, kalau nanti misalkan siswanya lebih dari 25, kami rekomendasikan jaringannya menggunakan jaringan kabel. Tapi kalau misalkan, Pak, di sekolah kami siswanya untuk kelas industrinya hanya 20, nah itu silakan masih bisa menggunakan jaringan wireless. Tapi kalau sudah di atas itu sebaiknya nanti menggunakan jaringan kabel. Ya, kecuali akses poinnya memang yang bagus ya, Bapak Ibu. Nah, dan proyektor kami tidak di-endorse oleh merek tertentu ya. Ini hanya referensi aja, Bapak Ibu. Dan saya kira tipe-tipe yang baru itu sudah jauh lebih banyak. Yang terpenting kekuatan dari cahayanya minimal 3000 lumen. Nah, alat-alat praktek yang harus disiapin ini Bapak Ibu, karena nanti di ruang kelas ini standar belajarnya ada perangkatnya guru, kemudian ada perangkatnya siswa, di mana perangkat-perangkat ini itu terhubung. Ya, jadi harus disiapin satu laptop, kemudian ada EduBoard. EduBoard ini yang membuat papan tulis itu bisa jadi touchscreen. Tapi saat ini dengan programnya pemerintah, sekolah kan udah dibagi kan ini ya interaktif flat panel ya. Nah silakan itu bisa digantikan dengan smart screen itu. Kemudian ada visual. Nah visual ini yang digunakan nanti untuk memvisualkan perangkat-perangkat. Jadi ketika praktek anaknya nggak perlu maju ke depan. Kemudian media prakteknya juga nggak perlu diedarin. Nah tinggal nanti diproyeksiin dengan sebuah alat. Nah nanti ketika praktek ya Bapak Ibu, ketika nanti dapat undangan training offline untuk basic, nah nanti perangkat-perangkatnya akan ditunjukkan. Nah, untuk bisa menghubungkan unitnya guru dengan unitnya siswa, nah, perlu ada satu software learning management system atau class management system. Jadi, di mana ada software ini bisa mengatur kalau nanti ruangan itu diisi full, ya kapasitasnya harus memenuhi, dia bisa menghandle 36 klien. Fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya yang pertama untuk melakukan pembelajaran. Jadi guru tinggal share aja ke perangkatnya siswa. Kemudian nggak cuma sekedar share, Pak. Kalau untuk share kan bisa di papan smart screen-nya yang tadi. Nggak cuma sekedar share, Bapak Ibu, tapi juga bisa untuk mengontrol perangkatnya siswa. Misalkan ini lagi praktek coding, misalkan, Pak, angkat tangan siswanya ya. Nah, kalau nanti menggunakan software itu nggak perlu angkat tangan siswanya, tinggal nanti call dari softwarenya tersebut. Nah, kemudian komunikasi dengan gurunya, ini ada coding yang nggak bisa, gurunya nggak perlu samperin siswanya, tinggal di remote dari konsulnya guru begitu. Nah, kemudian peralatan-peralatan pelengkap lainnya ada fingerprint, ESD tester, subwoofer, kemudian part untuk perakitan. Nah, ini untuk demo minimal ada 3 set part ya. Yang diminta adalah partnya ya Bapak Ibu ya, bukan laptop utuhnya, tapi partnya. Kalau laptop yang utuh hidup ya itu digunakan untuk masing-masing siswa. Nah, kalau untuk praktek ini yang disiapin adalah spare partnya. Ya. Jadi bukan monitor ya, LCD-nya, kemudian LVDS-nya, memorinya, casing-nya, nah dan standarnya di AXO kita sudah nggak lagi menggunakan PC desktop, Bapak Ibu, tapi menggunakan laptop. Jadi ya partnya laptop itu. Nah, untuk bisa digunakan pembelajaran, bisa digunakan untuk praktek, ya tentu harus dilengkapi dengan toolkit. Ya, toolkitnya ada seragamnya, ada peralatan teknisnya, seperti itu. Nah, untuk sekolah-sekolah yang berkesempatan, ya, untuk sekolah-sekolah yang berkesempatan mengajukan program bantuan, ya, program bantuan percepatan. Nah, beberapa perangkat ini itu disiapin sama Axio, sama kami, seperti itu. Saya akan lanjut. Nah, ini untuk sekolah-sekolah yang terpilih dan mengajukan dan terpilih ya untuk program percepatan. Nah, nanti untuk cara ngajuinnya seperti apa? Tadi ada yang nanya juga biayanya berapa. Nanti detailnya kita informasi di belakang atau Bapak Ibu bisa langsung follow up ke IPR-nya ya, Bapak Ibu.
Tuh, karena ini bukan program jualan dan setiap tahunnya kami batasin gitu. Kenapa? Karena di program percepatan ini ya PT PIV ini itu ada investasi yang juga diberikan dari perusahaan dari Aksio gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu ini akrabnya dengan program SMK PK ya. Tuh, nah, SMK PK di mana industri juga melakukan investasi. Cuma perbedaannya kalau di sini investasinya dari perusahaan dan dari sekolah, tidak dari pemerintah ya, Ibu. Jadi pihaknya ada pihak sekolah dan ada pihak dari industrinya, itu dari Aksio. Detailnya nanti ya. Nah, untuk di standarisasi Smart Classroom 5.0, nah, kami mejanya sudah tidak menggunakan meja konvensional standarisasinya. Nah, menggunakan meja heksagonal, Ibu, segi 6, di mana segi 6-nya ini terdiri dari 2 modul. Untuk apa? Nah, ketika nanti pembelajaran, meja ini bisa dirubah-rubah layout-nya. Saya akan lanjut detail dari mejanya, seperti ini meja panjang, lebar, tingginya. Nanti panduan teknisnya di sistem itu bisa dibuka ya di juknisnya juga. Nah, di bagian bawahnya wajib ada lubang untuk kabel, gitu. Jadi peletakan kabel instalasi listrik itu tidak di atas meja tapi di bawah. Biar apa? Biar rapi nantinya, Bapak Ibu. Nah, alternatifnya ini seperti ini. Ini standarisasi yang lama ya, Bapak Ibu. Nah, Pak, sekolah kami belum ada anggaran untuk nyiapin meja dengan standarnya yang 5.0. Boleh nggak pakai meja alternatif yang ada di sekolah nih? Boleh, Bapak Ibu, silahkan. Nah, tapi mohon bisa direkondisi gitu. Jadi nggak pakai meja apa adanya yang di sekolah. Biasanya kalau meja di sekolah itu coklat ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu silakan direkondisi, di ukur ya mejanya sesuai enggak ukurannya, panjang, lebar, tingginya sesuai atau enggak. Kalau misalnya Pak masih sesuai, silahkan boleh. Kemudian ditambah di situ ada lubang untuk peletakan stop kontaknya sama. Ini juga di bawah. Tuh. Nah mejanya diamplas dulu, kemudian baru dicat, dipernis gitu, dipakein pernis clear, sehingga udah kayak meja yang baru itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau menggunakan meja kelas yang sudah ada di sekolah, nah mohon bisa dibantu direkondisi dulu. Ini standarisasi kelistrikan. Nah, mohon untuk ruang smart class ya itu bisa dipisah ya Bapak Ibu ya kelistrikannya. Nah, minimal MCB-nya tersendiri Bapak Ibu. Ya, minimal MCB-nya tersendiri. Kemudian dilengkapi dengan grounding. Jadi di setiap mejanya itu terhubung dengan grounding. Untuk apa grounding ini? Untuk nanti praktek perakitan, Ibu. Wajib harus ada grounding. Kenapa? Karena 30% ya di pabrik cacat produksi itu bukan karena spare part-nya yang jelek sebenarnya, tapi karena ini, Bapak Ibu. Jadi makanya kalau di pabrik grounding-nya itu pasti dijagain benar gitu. Grounding-nya itu pasti dijagain benar, dicek sebelum mulai perakitan itu dicek. Nah, ini juga harus diterapin di sekolah. Gitu. Nah, untuk grounding mohon tidak dijadiin satu dengan grounding dari PLN. Kenapa? Karena kita ada kekhawatiran kalau nanti terjadi korsleting di instalasinya PLN ya, atau di instalasi listrik utamanya sekolah. Nah, ini berimbasnya nanti ketika prakteknya siswa gitu ya, nanti setrum gitu. Jadi groundingnya dipisah ya, groundingnya dipisah ya Bapak Ibu. Groundingnya dipisah, kemudian di mejanya ketika nanti mau melakukan perakitan dipasang di situ kabel tembaga. Nah, baru nanti dicepitin di situ gelang anti statisnya. Bukan dicepit di stop kontak ya, Bapak Ibu ya. Bukan dicepitin di kontak ya, tapi ini di depan nih. Jadi dipasang mau perakitan dipasang dulu kabel tembaganya keliling di mejanya siswa. Nah, layoutnya disesuaikan
baru dipasang. Nah, ini layout ruangan. Kalau digunakan untuk belajar dan kebutuhan belajarnya nanti untuk diskusi, nah dibuatnya island-island atau berkelompok-kelompok seperti ini. Nah, kalau mau digunakan untuk pembelajaran konvensional seperti biasa, ya klasikal, nah bisa seperti ini. Bisa disesuaikan nanti mau satu bangku berdua sendiri, yang tergantung kapasitas dari ruangan tersebut. Nah, atau mau dibuat bentuknya line-line seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk nanti simulasi produksi massal. Nah, simulasi pabrik ketika sekolahnya belum punya teaching factory-nya. Nanti teaching factory saya juga akan bahas di belakang. Seperti ini. Jadi setiap kursi itu punya posnya sendiri-sendiri. Misalkan, line 1, pos 1, nah, dia tugasnya nyiapin bottom case sama mainboard doang. Nanti baru digeser ke sebelahnya. Nah, nanti muter seperti ban berjalan gitu. Seperti ini alternatifnya. Nah, kalau menggunakan meja seperti yang mungkin Bapak Ibu punya sekarang, ya pakai yang alternatif bisa nggak Pak? Bisa Bapak Ibu. Tapi kami nanti pada waktu verifikasi itu kami belum centang bahwa sekolahnya Bapak Ibu menerapkan Smart Class 5.0. Jadi masih menerapkan ya Smart Class aja gitu ya, bukan yang versi 5.0. Nah, ini layout-layoutnya kalau menggunakan meja yang persegi. Nah, ini digunakan ketika nanti praktek perakitan. Ini jadi ada line-nya, ada line produksinya. Nah, kemudian stripping, ya, stripping. Nah, ini standarnya ada tulisan Axio, nggak perlu kelas program ya Bapak Ibu ya, tapi Axio aja baru Smart Class Program baru diikutin dengan Intel. Karena memang kami mengadopsi standarisasi kelas industri itu dari Intel, Bapak Ibu. Nah, jadi ini juga benefit tambahan ya Bapak Ibu, benefit tambahan Bapak Ibu kerjasamanya sama Axio, tapi dapat dua branding perusahaan, dapat Axio dan dapat Intel. Apalagi kalau nanti sekolahnya Bapak Ibu menjalankan tadi Pak Lingga udah sempat di awal juga sosialisasiin tentang SFI ya, Intel SFI, Skill for Innovation. Nah, menjalankan program tersebut di pembelajarannya sekolahnya Bapak Ibu juga punya potensi kesempatan untuk dapat certificate school dari Intel. Nah, jadi pengakuannya nggak cuma dari Axio, perusahaan nasional, tapi juga dapat sertifikat, ya sekolahnya Bapak Ibu tersertifikat oleh Intel, tersertifikat secara global, tersertifikat secara internasional. Nah, saya akan lanjut, kita fokus dulu ke ruangan ya. Nah, kalau di kelasnya, baik di sisi luar atau sisi dalam itu ada pilarnya, nah pilarnya itu mohon di skip, tidak dipasangin stripping, ya, tidak ditempel strippingnya, ya. Jadi dipotong, nah nanti dilanjut lagi setelah pilar tersebut. Ini tampak depan. Kalau di sekolahnya Bapak Ibu belum memiliki interactive flat panel yang monitor besar touchscreen, nah yang perlu disiapin adalah glassboard aja. Jadi papan tulis yang dari kaca. Nah, kemudian di depan ada logo Axio Class Program, sebelah kirinya, sebelah kanannya ada logo Intel. Nah, di bawah logonya Axio Class Program, silahkan bisa ditambahin dengan nama sekolahnya, kemudian level dari sekolahnya di program Axio Class Program. Nah, Pak, kita belum tahu nih sekolah kami level apa ya. Nah, itu ditentukan dari hasil verifikasinya Bapak Ibu. Gitu. Nah, silakan nanti bisa koordinasi ke IPR, sekolah Bapak Ibu ditetapinnya ke level apa. Gitu. Untuk semua sekolah yang baru join itu pasti levelnya level C dulu ya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa langsung loncat ke B atau A. Kecuali Bapak Ibu sekolahnya sudah apa ya, guru-gurunya kompetensinya sudah dilaporkan ke kami, oh ternyata sinkron dan sebagainya, kami checklist semuanya. Nah, itu bisa mungkin dari C nanti loncat ke B atau mungkin bahkan bisa ke A ya.
Nanti palingnya di akhir akan jelasin tuh tabel verifikasi dari sekolah tahapan-tahapan seperti apa. Nah, untuk pemasangan stripping, tidak boleh langsung ditempel ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembuatan stripping ini Bapak Ibu bisa menggunakan bahannya stiker boleh atau menggunakan bahan banner ya, vinil. Nah, itu boleh. Nah, sebelum ditempel itu diberi dasar dulu triplek ya dengan ketebalan minimal 3 mili. Nah, kalau di kami biasanya pakainya akrilik, Ibu. Tapi kalau di sekolah silakan pakai triplek aja sudah cukup karena nanti akan dibungkus di luarannya. Kenapa perlu dilapisin dengan tripleknya? Agar nanti muncul efek 3 dimensinya. Jadi muncul ya, jadi kelihatan bagus ketika dilihat seperti itu. Nah, Bapak Ibu tadi bisa perhatikan ya ukuran dari strippingnya. Nah, tadi ukuran tripleknya itu kan lebarnya 30, tapi ukuran dari strippingnya lebarnya itu nggak 30, tapi 31. Nah, kok bisa lebih 1 cm itu untuk apa? Nah, jadi agar pinggiran dari tripleknya itu bisa juga kebungkus ya, Ibu. Kan tadi tripleknya tebel ya, jadi kebungkus. Jadi nggak kelihatan kalau dalamnya itu triplek. Ya. Nah, ini biasanya suka luput nih hal-hal kecil detail kayak gini suka miss biasanya. Nah, di beberapa sekolah kelihatan tripleknya jadinya. Kenapa? Karena strippingnya dicetaknya pas dengan ukuran lebarnya triplek. Nah, jadi tolong dilebihin lebarnya. Nah, file siap cetaknya juga ada ya, Bapak Ibu bisa diakses di sistem, nanti dicari di drive-nya. Tadi depan, terus stripping. Nah, kemudian bagian-bagian mana aja yang perlu ditempel stripping. Bagian dalam sudah pasti seluruh sisi. Nah, untuk bagian luar, nah ini yang terekspos saja Bapak Ibu. Kalau misalkan belakang kelasnya itu udah tembok, ya belakang kelasnya itu sudah dinding, nggak perlu dipasang Bapak Ibu, nggak ada yang lihat. Ya, jadi cukup yang di depannya aja yang terekspos ya. Jadi anggarannya bisa betul-betul efektif gitu. Jadi disesuaikan. Tapi kalau misalkan ruang kelasnya berdiri sendiri nih, Bapak Ibu mau dipamerin ya ruang kelasnya. Jadi ditaruh di depan. Ruang kelasnya, kelas industrinya ya dia satu-satunya kanan kiri samping belakang depan nggak ada bangunan gitu. Ya berarti harus dibuatnya keliling ya. Karena semuanya terekspos. Suara saya masih terdengar ya, jelas ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau akses ya, semuanya ada di sistem. Jadi kalau Bapak Ibu lupa atau nggak simpen ya QR-nya ini, Bapak Ibu tinggal login aja di sistemnya kami, kemudian cari di sebelah kiri ya, sebelah kiri dicari di sana dokumen panduan sekolah. Nah, nanti akses di Google Drive-nya semuanya ada di situ. Nah, teaching factory. Nah, saya akan bagikan atau saya akan ulas sedikit detailnya ini saya akan jelasin pada waktu training basic offline. Nah, jadi untuk teaching factory-nya Axio, officially Axio ya Bapak Ibu, karena di programnya Axio kelas program ini lokomotifnya Axio di belakangnya kami kan cukup banyak tadi di presentasi atau di slide-nya Pak Lingga juga udah ditunjukin ya banyak program-program di belakang kami ada mikrotik, Microsoft dan sebagainya. Nah masing-masing industri ini juga Bapak Ibu punya potensi untuk juga menyiapkan teaching factory-nya. Teaching factory untuk jaringan ya nanti dengan mikrotik. Tapi kalau officially programnya Axio kita ada 3 Bapak Ibu ya teaching factory-nya. Yang pertama ini juga sama semua progresnya itu mohon bisa dilaporin ya. Saya agak skip ya Bapak Ibu ya. Nggak akan bahas lagi. Nah ada 3 Bapak Ibu, ada Axio Care, Smart Factory dan Sentra
digital. AxioCare ini untuk layanan purna jualnya Axio, Smart Factory. Ya kalau di kami ini adalah pabriknya kami. Ya kemudian Axio Sentra Digital ini outletnya. Nah, ini representatifnya Axio. Jadi ketika kepingin menduplikasi industrinya Axio, ya buat ini gitu, buat pabriknya, buat tempat servisnya, buat toko, buat jualannya gitu. Nah, cuma yang perlu saya garis bawahi saat ini, yang perlu saya tekankan, nah biasanya sekolah-sekolah itu suka ini apa ya, emosional ya, semangatnya berlebih gitu. Pak, kita mau produksi laptop, bisa nggak Pak? Bisa, Bapak Ibu. Nah, tapi kita ingetin, ini prosesnya cukup panjang. Kalau Bapak Ibu ingin benar-benar jadi industri, ya. Nah, Bapak Ibu ingat, ya, lembaganya Bapak Ibu ini adalah sekolah. Sekali lagi, lembaganya Bapak Ibu ini adalah sekolah. Nah, program Teaching Factory sesuai dengan namanya teaching ya, Bapak Ibu, untuk belajar di sana. Ya, jadi gimana membawa atau menduplikasi industri dibawa ke sekolah untuk belajar, bukan untuk berbisnis, Bapak Ibu. Tapi apakah bisa programnya nanti? Apakah bisa ngedampingin sekolah sampai punya unit bisnis? Bisa, Bapak Ibu. Ya, itu bisa. Nah, saya akan jelasin satu persatu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk ngejalanin tiga teaching factory ini ada prasyaratnya, Bapak Ibu. Nah, semuanya ya itu wajib ada smart class-nya dulu. Jadi sebelum punya teaching factory, Bapak Ibu harus punya smart class-nya dulu, ada siswanya dulu, harus jalan minimal 1 tahun. Nah, nanti kalau keburu pakai emosi gitu, semangatnya berlebih, semuanya dibangun gitu. Nah, siapa yang ngejalanin ini nanti? Gitu. Jadi nanti mubazir fasilitasnya. Jadi wajib ada smart class-nya, siswanya sudah belajar dulu standarisasinya, nah, 1 angkatan minimal, baru nanti silakan siapin teaching factory. Nah, untuk smart factory ini minimal jalan 1 tahun. Kemudian untuk AxioCare minimal Bapak Ibu harus ngejalanin yang namanya klinik komputer. Nah, jadi sebelum menggunakan branding nama AxioCare dan juga lisensinya. Jadi di AxioCare itu ada lisensi tersendiri ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu di sana bisa berbisnis pengelolaan jasa purna jualnya dari Axio. Ada lisensinya. Gitu. Ada hitung-hitungan bisnisnya. Nah, Bapak Ibu jalanin dulu klinik komputer ya. Jalanin dulu standarisasi dari klinik komputer. Kenapa? Karena sekolahnya Bapak Ibu kan butuh jam terbang, teknisnya butuh belajar dulu. Nah, kalau di awal sudah pakai brandingnya Axio, nanti brand-brand yang lain yang dari masyarakat nggak bisa ditampung sama ya unit bisnisnya Bapak Ibu. Jadi pakai dulu brandnya klinik komputer. Nah, nanti ini detailnya akan dijelasin pada waktu training offline. Nah, tadi Pak Lingga juga udah mention beberapa sudah pernah join di training basic ya, Ibu. Nah, berarti sudah dapat tuh paparan tentang klinik komputer, kemudian standarisasi di dalam AxioCare-nya. Nah, kemudian yang ketiga, standarisasi Axio sentra digital. Nah, perbedaannya kalau untuk sentra digital di sini ada dukungan dealer. Selain dukungan dari divisi edukasinya Axio atau AJP, Bapak Ibu harus didukung sama dealer. Dealernya bisa yang sudah rekanannya sekolah. Kalau sekolah misalkan belum punya rekanan, nah nanti akan dibantu oleh teman-teman retail, teman-teman sales, ya dealer mana nih yang bisa bantu dampingin sekolahnya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti yang ngedampingin nggak cuma dari edukasi, nggak cuma dari akses kelas program, tapi sudah pelaku usahanya, Ibu. Nah, nanti sudah ngomongin berapa modalnya, berapa margin keuntungannya, berapa target achievement dalam 1 tahunnya, berapa share profitnya di sana, itu. Nah, itu untuk kalau misalkan memang sekolah punya tujuannya ke bisnis. Tapi sekali lagi saya ingetin, ya lembaganya Bapak Ibu itu adalah lembaga pendidikan. Nah, jadi biar apa ya, memanage ekspektasinya, karena untuk bisa sampai ke sana itu butuh waktu, ya butuh effort modal, butuh effort fisik, tenaga, ya dan juga mental, Bapak Ibu. Nah, kadang sekolah udah apa kebawa emosi semangatnya, Pak,
kita udah modalin cukup besar nih, tapi nggak untung-untung. Ya, namanya industri seperti itu, Pak. Gitu. Aksio dulu nggak langsung besar. Gitu. Nah, kalau kami ditanya, kira-kira mana yang perlu dijalanin? Apakah tiga-tiganya boleh dijalanin semua? Boleh, Bapak Ibu. Kalau mau dijalanin semuanya, tiga-tiganya silahkan. Gitu. Tapi biasanya tim kami akan merekomendasikan untuk kejar yang aksiokare-nya dulu dengan dimulai dari klinik komputernya. Kenapa? Karena dari surplusnya, standar surplusnya itu tidak besar, gitu, bisa menggunakan ruangan yang sudah ada, dan juga bisa menggunakan peralatan yang sudah ada. Nah, kalau di sekolahnya Bapak Ibu jurusannya komputer, pasti dong punya obeng, pasti dong punya power supply. Nah, itu bisa dipakai lebih dulu. Tapi kalau untuk yang lainnya, smart factory atau sentra digital, itu butuh investasi modalnya lebih besar. Nah, kecuali untuk sekolah yang mengajukan dan terpilih ya untuk program percepatan untuk Smart Factory itu dapat paket meja konveyor. Nah, jadi meja konveyor di Smart Factory-nya udah disiapin. Nah, saya akan spill sedikit ya. Ini untuk Aksiocare. Ketika sudah berjalan 1 tahun, boleh upgrade ke sana. Nah, ini untuk klinik komputer dan desainnya seperti ini. Nah, untuk detail-detailnya nanti saya akan berikan atau saya akan jelasin ketika Bapak Ibu gurunya atau perwakilannya hadir pada waktu training basic. Saya tidak akan jelasin di sesi online saat ini. Oke, untuk pembahasan tentang Sarpras saya kira cukup. Saya undang kembali partner saya, Pak Lingga. Apakah Pak Lingga sudah on cam kembali? Halo, Pak Lingga. Kita masih cukup panjang ya Bapak Ibu ya pembahasannya. Jadi mohon dihemat energinya karena memang programnya kami panjang Bapak Ibu ya. Minimal dijalankan 3 tahun. Nah, kita akan lanjut membahas apa nih paling nggak? Ya, oke. Kita akan masuk ke tahap berikutnya, implementasi program ya, seperti itu, Pak. Oke. Nah, jadi kalau sudah sosialisasi ya, sudah apa disiapin, gurunya udah di training tadi ya, kemudian sarplasnya udah siap. Nah, selanjutnya ngapain nih kita? Ngapain nih? Kita implementasinya siapin apa? Itu yang kita akan jelasin lebih lanjut nih ya di sesi ini. Kalau ada yang mau ambil minum boleh ya, Bapak Ibu. Mumpung ini pergantian bab gitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa ambil dulu minumnya, kopinya. Nah, nanti mungkin Terima kasih Pak Muzaki sudah memberikan materi tadi ruangan ya. Mungkin tadi Bapak Ibu juga sudah tahu di Aksio ada terbagi, ada ruangan smart classroom, habis itu ada juga smart factory dan mungkin business center Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu nanti semua tahap kalau di summary verifikasi itu adalah yang paling penting ruang kelasnya dulu, smart classroomnya. Nah itu yang dibentuk dan disiapkan oleh sekolah dengan versi yang low budget atau minimalis ya, biayanya itu bisa disiapkan oleh sekolah masing-masing seperti itu ya. Nah, di tahap berikutnya kita akan masuk ke tahap implementasi, yaitu Bapak Ibu sebelum nanti sekolah menyiapkan adanya siswa dan lain-lainnya ya seperti itu di submit data dan kawan-kawannya, maka harus dilakukan namanya promosi dahulu, yaitu kita sudah siapkan ada nama programnya Aksio Mengajar atau Guru Tamu. Nah, jika nanti Bapak Ibu membutuhkan program guru tamu ini atau aksi mengajar ini, silakan nanti bisa berkoordinasi dengan IPR. Seperti itu. Nanti sekolah tinggal mengundang kami akan bawakan perangkat alatnya, bisa tim trainernya. Nah, sekolah cukup menyiapkan yaitu transportasi, akomodasi, dan konstruksi selama kegiatan seperti itu ya. Nah, di mana ini nanti disiapkan oleh sekolah dalam bentuk reservasi ya tadi ya. Kalau transportasi dan akomodasi, kalau konsumsi ya pasti disiapkan di sekolah ya pada saat makan seperti itu ya ataupun lainnya seperti itu. Nah, di kegiatan mengajar ini biasanya pada saat promosi PPDB sekolah itu mengundang namanya siswa-siswa SMP sekitar. Nah, ini biasanya kalau SMK-SMK swasta ini sangat penting ya. Nah, kalau negeri gimana Pak? Apakah memungkinkan? Ya sangat memungkinkan namanya promosi kelas industri, ya itu silakan dijalankan. Nah,
Terus Pak, kita mungkin untuk PPDB sekarang tidak mengundang tim aksi untuk bantuan promosi. Ya, apakah ini menjadi catatan khusus? Enggak juga seperti itu ya. Silakan nanti Bapak Ibu boleh menggunakan skema masing-masing. Nah, program aksi mengajar ini atau guru tamu dari industri ini sifatnya aja opsional. Kita hanya membantu sekolah untuk memperkenalkan program aksio yang nantinya akan dijalankan di sekolah Bapak Ibu semua. Seperti nah, ini contohnya yang berjalan di sekolah di Empat Serang, Bapak Ibu ya. Ini siswa tutor sebaya mengajar kepada siswa SMP yang diundang untuk pada saat kegiatan tersebut gitu. Nah, eh, untuk detail program aksi mengajar ini ada di website kami, Bapak Ibu. Nanti bisa cek saja ya, ada di sini di Aksio oh, di sini. Nah, ada di sini Bapak Ibu, nanti bisa cek saja Aksio mengajar, nanti silakan dikonsultasikan dengan IPR jika memang dirasa membutuhkan ya untuk menjalankan program ini gitu. Nah, karena ini adalah bagian untuk membantu sekolah mempromosikan kelas indusnya ke sekolah-sekolah sekitar ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah melakukan promosi maka akan ada namanya sosialisasi bagi sekolah, bagi siswa yang nantinya sudah diterima di sekolah seperti itu. Nah, artinya siswa ini sudah akan menjadi siswa resmi ya di sekolah, bukan perannya lagi ya. Sekolah akan menjelaskan program ACP seperti apa. Nanti biasanya sekolah akan mengundang tim Aksio menjelaskan program-program bantuan yang nanti bisa dimanfaatkan oleh orang tua siswa ya secara khusus dan siswa. Nah, pada saat program sosialisasi ini biasanya juga bisa dibarengkan pada saat kegiatan guru tamu tadi. Entah itu mungkin tadi ya dari prasiswa ya yang SMP atau yang siswa yang memang sudah menjadi siswa aksa itu juga bisa. Jadi tergantung dari skema sekolah Bapak Ibu semua nanti mau seperti apa. Nah, setelah melakukan sosialisasi, siswa nanti katakan Bapak Ibu sudah mendapat 50 calon peserta siswa aksio. Nah, maka diseleksi siswanya, kita sudah ada soalnya, silakan di-download, passwordnya nanti silakan ditanyakan ke IPR ACP. Nah, nanti soal ini berbentuk flash, silakan dikopikan ya di lab-lab sekolah gitu ya, di komputer ataupun di laptop. Nah, nanti setelah itu keluarlah hasil nilainya yang nanti bisa dikopikan untuk menjadi nilai di data siswa Aksio. Nah, passing grade nilai Aksio untuk menjadi siswa yaitu adalah minimal 70%. Jadi Bapak Ibu, jika siswanya kurang dari 70%, maka tidak disarankan untuk join ke kelas Aksio seperti itu. Nah, tetapi kita juga paham untuk tahun pertama ini sekolah butuh bukti bahwasanya program ACP bisa berjalan ya seperti itu. Nah, maka kami untuk tahun pertama kita berikan kelonggaran. Silakan Bapak Ibu semua ambil passing grade paling tinggi. Yang penting mohon maaf jangan sampai nilainya rendah banget karena dulu sudah ada kejadian nilainya ini yang dimasukkan malah 20, 30, bahkan hanya 10. Ada juga yang 0. Nah, kami juga bingung ini apakah anaknya dites atau enggak atau cuman tes fiktif ya seperti itu. Karena kan tes sendiri dilakukan oleh sekolah dan Aksio hanya menerima hasil. Nah, hasil dari nilainya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu nilainya juga jangan terlalu rendah-rendah banget ya, mungkin 60 ya atau 65. Jangan di bawah 50 untuk yang tahun pertama. Nah, nanti di tahun kedua silakan ikutin ketetapan dari Aksio minimal 70% seperti itu ya. Nanti silakan dicek hasilnya karena dari hasil tes itu sebetulnya kita bisa melihat anak ini kemampuan dasarnya seperti apa untuk masuk program kelas Aksio. Jangan sampai nanti pada saat siswanya sudah diterima, mereka ya nggak bisa ngikut ujian sertifikasi, nggak bisa ngikutin program, dan masih banyak lainnya ya. Gitu. Nah, selanjutnya maksimal untuk siswa Aksio yang diinputkan adalah maksimalnya 36 orang. Jadi tidak bisa lebih dari 36. Nah, Pak, apakah siswa Aksio bisa satu orang yang diinputkan? Bisa, silakan. Tetapi pada saat menjalankan program, resiko ditanggung sekolah. Karena nggak mungkin dalam satu kelas industri, Dapodik menyatakan ini ada hanya satu siswa. Dapodik pemerintah ya, kementerian ya. Pasti dimasukkan lebih dari satu ya. Kalau nggak salah ada batasan 20 atau 30 ya per rombel gitu ya. Nah, kami menyarankan silakan dimaksimalkan 36 orang. Nah, Pak, ternyata untuk kelas industri ini nanti yang mendaftar ya, ini membludak Pak, bisa sampai 40, bahkan ada 45. Nah, silakan ambil nilai yang paling tingginya. Nah, untuk menjadi siswa Bidang Aksio. Nah, terus ada lagi biasa pertanyaan, Pak, nanti Pak, ini ada kebijakan dari pemerintah setempat, kami negeri Pak, kami nggak bisa nerima hanya 36.
maksimalnya. Kami harus menerima 50. Nah, itu kalau nggak salah di Jawa Barat seperti itu ya. Nah, silakan nanti dikonsultasikan ke IPR, apakah memungkinkan atau tidak. Nah, jadi pada prinsipnya ketetapan maksimal 36 siswa ini bersifat wajib dan mutlak. Kalau memang ada terkait dengan benturan-benturan tadi, ya aturan dari pemerintah lainnya, silakan dikonsultasikan IPR. Nah, perlu saya sampaikan juga, syarat menjadi siswa Bernaksio hanya lulus tes seleksi saja dan diinputkan di sistem. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan tes seleksi tetapi tidak diinputkan di sistem, maka itu bukan siswa binaan. Nah, makanya ya siswa reguler Bapak Ibu semua ya. Nah, bukan siswa kelas industri. Jadi ini masih banyak miss, Pak. Ya, jadi di lapangan pada saat nanti mau PKL ataupun nggak bisa didaftarkan ya karena bukan siswa Aksio seperti itu ya. Gitu. Yang bisa mengikuti program ya lanjutan ya adalah siswa yang terdaftar seperti itu. Nah, setelah didapatkan 36 orang, diinputkan di sistem. Nah, ini tata caranya, ada gambar, ada video, Bapak Ibu ada tulisan juga. Nah, nanti kalau bingung silakan tanya IPN-nya. Nah, yang penting Bapak Ibu pada saat mau menginputkan data, pastikan juga sekolah sudah konsultasi dengan IPR. Kenapa? Karena data yang disubmit wajib ini diverifikasi oleh IPR. Tim kami akan mengecek NIK-nya, habis itu nomor kakak, habis itu ada juga nomor telepon, email. Nah, yang paling krusial adalah di bagian nomor telepon dan email. Nah, biasanya ini ditulis datanya fiktif oleh pihak sekolah. Ini sering kejadian pada saat kami kirimkan informasi WA, WA-nya nggak kedaftar, atau SMS juga sama, nomor yang invalid, bahkan email pun juga sama. Nah, kami remind Bapak Ibu ya, jangan sampai data yang disubmit adalah data kontak fiktif. Gitu. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh kepada sekolah dan siswa juga. Nah, tujuan kami meminta data tersebut adalah kami membantu sekolah untuk menyampaikan program ACP juga. Contoh misalnya dalam waktu dekat ada program akademi sertifikasi ACP 123. Nah, kami juga akan membantu menyampaikan kepada siswa-siswa melalui email dan WA tersebut gitu. Jadi informasi ini sebagai reminder kepada siswa dan siswa juga reminder kepada Bapak Ibu semua seperti itu. Bahkan pada saat pelaksanaan pun kita akan bantu juga menyampaikan tanggal sekian informasi akademi. Nah, itu biasanya kita akan sampaikan kepada siswa juga kayak gitu. Jadi datanya jangan sampai fiktif juga Bapak Ibu karena ini akan berpengaruh juga nanti pada saat mau ada PKL, mau ada magang kerja ya. Kita akan menyampaikan juga informasi loker pada siswa tersebut ya untuk mempermudah semuanya. Dan untuk ketentuan input data siswa ini adalah maksimal 30 Januari dan harus di kelas 10. Contoh di sini Bapak Ibu ya, tahun ajaran nanti yang baru 2026-2027 hanya dapat diinputkan mulai dari 1 Juli 2026 di semester 1 sampai 30 atau 31 Januari 2027. Artinya di semester 2. Nah, Bapak Ibu ada waktu dari dari Juli tadi ya, sampai Januari. Nah, silakan dimanfaatkan untuk proses input data. Dan sosialisasi program silakan dilakukan mulai dari bulan Mei nanti, gitu ya. Mei, Juni. Nah, itu adalah pekan-pekan sosialisasi program kepada calon siswa ya. Dan kalau membutuhkan aksi mengajar, ya, tadi untuk membantu promosi, nanti silakan dikonsultasikan dengan IPR seperti itu. Pak, terus kami untuk input data siswa ini ada nggak formatnya? Ada, Bapak Ibu ya. Kita sudah siapkan formatnya di sini. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu. Pada saat nanti mau menginputkan data siswa, di sini sudah ada. Silakan. Nanti contoh ya, di sini ada formatnya. Nah, Bapak Ibu sebelum bisa menginput manual satu persatu, tetapi kami sarankan menginputnya ini lebih banyak seperti itu ya, gitu. Ada download template-nya silakan dimasukkan dan diupload gitu ya. Gitu. Nah, nanti teknisnya Bapak Ibu bisa koordinasi dan bisa uji coba dengan IPR Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya setelah diinputkan, kita akan sinkronisikan data Bapak Ibu semua. Siswa yang sudah terdaftar akan mempunyai ID khusus. Nah, namanya ID siswa ACP. Contoh ID siswa ACP seperti apa? Itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang sudah ada ya. Saya buka data lama. Ini ID siswa ACP. Nanti mereka bisa login ke dalam platform ya, LMS dan sistem. Nah, contoh seperti ini, siswa mempunyai akun login yang nantinya Bapak Ibu biasanya akan dikirim ke email ya siswa atau Bapak Ibu bisa download juga di sistem oleh PSC ACP biasanya. Nah, fungsi dari akun sistem ini adalah nanti bisa melihat data kompetensi dari siswa masing-masing ya seperti itu. Seperti apa dan jalan program apa. Jadi mereka mempunyai akun. Bahkan nanti kita juga biasa tentang 1 sampai 3 bulan ketika
eh, akan akan mengikuti akademi dan lain-lainnya seperti itu ya Bapak Ibu yang memang yang diikuti dalam satu platform di LMS Up My Skill ID ya, di mana nanti siswa yang sudah diinputkan sebagai siswa binaan ya terdaftar di sistem nanti juga akan didaftarkan ke dalam LMS ini seperti itu. Itu pada prinsipnya. Nah, proses verifikasi data untuk akun ACP ini biasanya setelah Bapak Ibu input nanti akan dikoordinasikan IPR oleh Bapak Ibu semua. Nanti IPR akan mengecek bisa 1 minggu tuh. Karena sekali input data IPR akan mengecek ratusan sekolah. Nah, ratusan sekolah anggap 100 aja. Dikali 36 siswa, jadi 3.600 data yang IPR akan ngecek satu persatu. Nah, nanti biasanya kalau sudah di-approve, tentang 1 sampai 3 bulan akan disinkronisasikan datanya ke dalam platform-platform yang tadi saya sampaikan. Nanti bisa mengakses LMS tersebut ya, contoh LMS tadi, MySkill ID, nanti bisa belajar akademi lebih awal, kayak gitu. Contoh misal ACP 123, mau akses modulnya, mau akses materi-materi yang tadi, itu bisa lebih awal nantinya, seperti itu. Gitu. Nah, itu salah satu keunggulan dari mungkin siswa yang sudah didaftarkan seperti lebih awal ya. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau tadi saya sudah sempat sampaikan ada drive online ACP, silakan nanti Bapak Ibu akses drive tersebut yang dimana di dalam drive tersebut adalah panduan-panduan informasi. Nah, nanti ada di sini, ya ada di menu dokumen, nanti silakan ada drive ACP, nanti silakan buka folder tersebut, link tersebut, nanti bisa lihat, oh contoh-contoh dokumen, panduan, dan lainnya. Termasuk juga logo-logo yang tadi saya sampaikan, dan juga kita sudah siapkan contoh brosur. Nah, ini contoh brosur ACP. Nah, jadi bisa dimanfaatkan oleh sekolah seperti itu. Nah, kayak gitu kurang lebihnya ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa akses. Selanjutnya di sini yang tadi ya, kami sarankan Bapak Ibu, nanti ketika siswa sudah didaftarkan dan juga Bapak Ibu sudah menjadi guru binaan juga, silakan follow dan juga ikuti channel akademi yang sudah disiapkan seperti itu. Termasuk follow sosial media kami. Dan termasuk juga ketika nanti Bapak Ibu sudah mendatangkan siswa, siswa akan diarahkan melalui email untuk menge-WA nomor sistem kami, yaitu nomor sistem ACP. Nah, di sini. Contoh di sini ya, nomor sistem ACP kita ada yang 1734 124. Nah, tujuan dari nomor sistem ini adalah nanti kita akan kirimkan informasi WA yang nantinya contoh yang tadi pagi ya, meeting kayak gitu ya dan lain-lain, Bapak Ibu pasti akan pasti sempat dapat kayak gitu ya. Nah, itu yang kami kirimkan kepada sekolah, siswa, guru ya, seperti itu nantinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau LMS tadi kita sudah bahas, nah, ini yang nanti juga akan dapat akses ya certification platform akun yang tadi, jadi bisa melihat apa saja yang sudah diikuti, sertifikatnya bisa di-download yang memang kita terbitkan dari Axio, seperti itu ya. Kalau misalnya dari partner, misalnya dari ITS ya, itu nanti diterbitkan, bisa dicek di Certiport, ataupun kalau Mikrotik bisa dicek di Mikrotik Academy, seperti itu. Nah, untuk event contohnya ada kegiatan webinar dan BIMTEK kayak hari ini. Jadi sekolah yang memang sudah mengikuti BIMTEK dan hadir dari awal mengisi form kehadiran, maka nanti akan dikirimkan juga bukti BIMTEK-nya sudah mendapatkan sertifikat BIMTEK vokasi seperti itu. Nah, kalau nanti siswanya PKL, magang dan lainnya, mereka juga bisa download sertifikatnya, cek validasinya secara online, sertifikatnya di sini nantinya. Jadi bisa melihat hasil dari apa yang dilakukan pelaksana oleh sekolah seperti itu. Nah, nanti bisa cek nomor serial number-nya di sini, nanti keluar hasilnya seperti apa, gitu ya. Oke, untuk sertifikasi program sendiri bagi siswa dan guru kita sudah siapkan. Nanti untuk siswa, kalau untuk guru tadi sudah dibahas di awal. Kalau untuk siswa gimana? Maka pada saat pekan akademi sebetulnya sekolah wajib melakukan registrasi atau kesiapannya. Nah, artinya di sini kami melihat siswa ini Bapak Ibu sedang ikut PKL atau apa gitu ya. Pokoknya kalau memang dirasa siswanya siap mengikuti program akademi, ujian sertifikasi, ya silakan didaftarkan. Nah, terus tadi paling nggak sebut siswa kan sudah bisa akses akademi dari awal gitu, ngapain harus diregistrasikan lagi. Nah, ini tetap perlu Bapak Ibu ya. Kenapa? Kalau yang di awal itu siswa mendapatkan akun mengakses platform akademinya, mereka hanya mengerjakan kuis dan juga
membaca modul. Tapi kalau di pekan untuk ujian sertifikasinya, ini adalah untuk kegiatan ujiannya. Nanti ada final examnya. Nah, final exam ini yang nantinya diperlukan untuk ujian anak-anaknya, maka sekolah wajib melakukan dahulu konfirmasi pada saat pekan akademi dibuka, akademi dan ujian sertifikasi. Caranya gimana? Ini sama juga dari menu ini, ada di exam readiness dan lain-lain. Nah, nanti silakan dibaca kembali Bapak Ibu ya. Pada prinsipnya, pada saat mau menginput data, saya ulangi kembali, koordinasi dengan IPR dulu. Jangan sampai Bapak Ibu siswanya nggak tahu nih siswa P3SW atau non P3SW. Nah, nanti main didaftarkan, nah keluarlah invoice untuk bayar seperti itu ya, gitu. Nah, wajib nanti koordinasi dulu dengan IPR-nya ya. Betul. Nah, ini contoh sertifikasi program untuk guru dan siswa. Ini sudah kita bagi untuk guru ada 4 modul, ada 3 modul, ada 4 modul, 2 modul, dan 1 modul. Ada juga untuk yang siswa ada 3 modul ya seperti itu. Nah, untuk partner ada yang 1, 2 tergantung dari masing-masing partner kami membukanya seperti itu. Nah, untuk kalender akademi Bapak Ibu kita sudah berikan ya aksesnya. Ini bisa cek sebetulnya ada di drive kami juga, tapi saya sharekan juga ya di chat Zoom kalau mau lihat silakan. Nah, di sini kita ada timelinenya Bapak Ibu, silakan nanti ikuti ya, lihat pantau. Nah, di sini adalah timeline untuk jadwal ya. Kita sudah sesuaikan dengan semester ganjil dan genap. Tetapi sebagai catatan, jadwal yang ada di sini bersifat tentatif. Biasanya bisa mundur 1 bulan, bahkan 2 bulan seperti itu, atau bahkan depending. Nah, jadi tergantung nanti kita bukanya kapan. Biasanya nanti akan diinformasikan melalui WA atau email ya kalau sudah dibuka seperti itu. Atau bisa koordinasi dengan IPR, Pak dalam waktu dekat mau buka apa? Nah, karena IPR mereka lebih tahu untuk penjadwalan nantinya yang dibuka dalam waktu dekat bisa 1 atau 2 minggu ke depan seperti itu ya. Gitu. Nah, itu untuk penjadwalan nanti Bapak Ibu bisa cek di sana. Silakan nanti Bapak Ibu pada saat pekan akademi dan ujian sertifikasi tadi didaftarkan siswanya di kesiapan ujian itu atau kesiapan siswa untuk mengikuti ujiannya. Nah, setiap ujian nanti ada dokumentasi yang Bapak Ibu harus submit. Nah, harus submit, silakan nanti di submit sesuai dengan aturan teknisnya. Nah, untuk list akademi yang nanti bisa diikuti, nah ini yang tadi saya bilang untuk kriteria siswa ACP di sini sudah kita siapkan Bapak Ibu ya. Untuk siswa ACP di sini ada pembagiannya. Contoh misalnya akademi siswa ACP Sertiga. Ini bisa untuk P3SI level A, B, dan C. Artinya apa? Berarti bisa semua siswa. Minimal tingkat kelas 10 dan diberikan 3 kali kesempatan ya dalam 3 tahun seperti itu ya. Karena nanti ada renewalnya atau ada perpanjangannya kalau memang masa berlaku sudah habis. Nah, kalau untuk yang sertifikasi partner di sini sudah jelas ada aturan teknisnya Bapak Ibu ya. Nah, contoh di sini desain grafis. Nah, bisa semua jurusan tetapi hanya bisa P3SI dan kita buka di kelas 11 dan 1 kali kesempatan. Nah, artinya kalau dia bukan siswa P3SI bisa ikut nggak? Bisa, tetapi nanti ada biaya terpisah kalau mau ikut. Tetapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia siswa P3SI bisa ikut disubsidi sesuai dengan kesempatan daftarnya gitu kisarannya ya. Contoh di sini desain grafis maksimal 1 kali kesempatan gitu. Dan sertifikasi ini kita berlakukan per jurusan, jadi bisa dilihat jurusannya apa. Nah, kalau misalnya mikrotik, nah contoh di sini, ya berarti hanya jurusan yang memang linear gitu ya. Kalau yang lainnya kita buka beberapa ya yang ada di semua jurusan, ini berarti memang dibuka untuk semuanya seperti itu. Gitu. Nah, terus ini ada yang menarik. Biasa dipertanya, Pak, itu kok struktur kabel jaringan tembaga praktik dan fiber optik dibuka semua jurusan ya? Bukan nggak linear gitu ya dengan jurusan misalnya RPL dan lain-lain. Nah, kita menemukan Bapak Ibu ada beberapa siswa sebetulnya diajarkan juga di sekolah untuk fiber optik ini. Nah, sifatnya ini opsional gitu ya. Gitu. Tapi kalau memang maunya jurusan TKJ juga nggak apa-apa seperti itu ya. Gitu. Itu untuk aturan teknisnya. Nah, kalau tadi kita bisa lihat untuk siswa ya, ini saya skip dikit. Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk ke pengajuan kunjungan industri. Nah, ini juga biasanya kegiatan yang memang ditunggu oleh pihak sekolah. Kunjungan industri ini kita buka juga ke sekolah binaan ya, Bapak Ibu ya, bisa ke Aksio Factory ataupun Aksio Creator Hub Bandung seperti itu, ataupun partner kami. Jadi silakan pengajuan kunjungan industri maksimal 40 peserta, 36 siswa dan 4 guru per 1 kali kunjungan. Maksimal pengajuan adalah 3 bulan sebelum pelaksanaan. Bapak Ibu bisa konsul ke IPR dulu tanggal mana saja yang tersedia dalam setahun ini. Nah,
Jadi jangan sampai Bapak Ibu, oh Pak, saya pengen ikut kunci nanti bulan Desember, tanggalnya udah nentuin sendiri tanpa konsultasi PR, bisa jadi nanti malah ditolak seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah ada tanggal-tanggal tertentu yang nantinya Bapak Ibu bisa eh, ajukan kunjungan industri dan itu diajukannya melalui sistem. Nanti muncul tanggal semuanya di sana. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap 3, berarti sudah akan berakhir ya Bapak Ibu. Eh, 4C Bapak Ibu, nah ini adalah soft skill yang nantinya diajarkan oleh kepada siswa Ibu semua. Kunci sukses program Aksio adalah bukan guru yang mengajar lagi, tapi siswanya mengajar. Di sekolah, membantu guru. Karena kami yakin kalau mau programnya jalan, yang sudah-sudah, ya siswa pasti akan memberikan sharing ilmu dan lain-lain ya kepada siswa yang lain. Dan itu lebih mempermudah pada saat pengajaran dibandingkan Bapak Ibu guru memberikan materi teknis dan lain-lain, dan mungkin tata cara pengajarannya berbeda dengan masa kini seperti itu ya. Nah, ada yang beberapa memang konsep seperti itu. Ada juga yang masih guru mengajarkan langsung ya materi-materi ABCD langsung mengajar ke siswa. Itu bisa juga. Nah, tetapi kami sarankan siswa di sini yang nantinya memang predikatnya sudah sebagai tutor sebaya dan memang diangkat atau dipilih oleh Bapak Ibu semua, tutor sebayanya Aksio, ini ngebantu Bapak Ibu mengajar di kelas Aksio di materi-materi khusus. Nah, gurunya gimana? Gurunya nanti memberikan koreksi, masukan, dan lainnya di belakang. Jadi anak-anak dari awal sudah diajarkan bagaimana sih cara berbicara di depan umum gitu ya, apalagi dengan sebayanya, karena nanti pada saat anak mau PKL kelas 2 atau kelas 3 ya, sampai nanti mungkin kerja, mereka akan ketemu dengan orang-orang baru seperti itu. Nah, bahkan di program tadi Asyik Mengajar, kita juga akan minta sekolah untuk menyiapkan tutor sebaya juga. Nah, itu adalah cikal bakal nantinya siswa tersebut membantu Bapak Ibu semua sebagai tutor di kelas Aksio gitu ya. Nah, tapi Pak, nanti kalau untuk materi-materi yang sifatnya teknis kayak matematika, misalnya atau biologi ataupun lainnya mungkin ya, apakah siswa yang sengaja? Ya enggak juga. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dulu struktur dari kurikulum, mana saja dipilah nih yang bisa diberikan ke anak-anak sebagai tutor sebaya gitu. Biasanya sih memang yang diberikan hanya materi teknis dari ACP saja gitu ya. Kalau materi yang kayak agama, kayak Pancasila, matematika dan kawan-kawan yang lain ya, di luar materi produktif, ini biasanya tetap diajarkan oleh guru, tetapi nanti semuanya di PBL kan. Jadi siswa harus menyiapkan presentasi dan kawan-kawan. Dan itu juga selaras ingat saya dengan kurikulum Merdeka yang sudah digagas sejak dahulu seperti itu ya. Gitu. Nah, di sini nanti tutor sebaya akan berbentuk namanya kolaborasi. Siswa yang nantinya aktif, dia akan bisa berkolaborasi dan mempunyai kritikan tinggi dan kreatif. Nah, dan komunikasi tentunya sangat baik. Dan ini yang nantinya bisa paling banyak terserap di industri, Bapak Ibu ya. Kalau siswanya pasif, nggak banyak ngomong, nggak mau kolaborasi, ya pasti mereka tidak bisa bilang ya tertinggal gitu ya dibandingkan teman-temannya. Bahkan bisa tidak dilanjutkan program-programnya nantinya pada saat PK ataupun magang kerja gitu. Nah, yang tadi saya cerita juga skill contest ya, kita biasanya beberapa tahun sekali mengagendakan. Yang pertama kita waktu itu agendakan tahun 2017, hadiahnya kunjungan ke pabrik LS Cable di Vietnam ya, semua biaya hidup sampai pesawat dan lainnya dibiayai Aksio pada saat itu. Nah, selanjutnya kita pada saat COVID kita agendakan 7 pelajar Aksio juga mendapatkan reward dan lain-lain. Dan yang terbaru terkini yang mungkin sejak 2024 ya, kita agendakan AI Skill Contest gitu ya Bapak Ibu, bersama juga pemerintah, kementerian dan Intel dan partner kami lainnya. Ini hadiahnya juga puluhan juta pada siswa. Dan terakhir kemarin kita juga tahun 2025 ya mengadakan inovasi riset, program Aksio Smart Solution Challenge. Nah, kita berikan bantuan alat praktik, silakan disimulasikan, silakan diberikan ide inovasinya. Alat tersebut bisa dipakai untuk pembelajaran di sekolah, bahkan bisa dipakai oleh sekolah untuk ya dipergunakan sehari-hari. Nah, salah satunya Thermosep. Nah, ada yang membuat aplikasi, ada yang pakai smart card dan masih banyak lainnya seperti itu. Dan kemarin pemenangnya cukup banyak dan kita tahun ini atau tahun depan kita akan